Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya Alam Budiman Tamsi. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki materi terkait dengan hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan materinya. Baik, materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan rekayasa, di mana definisi dari rekayasa tersebut adalah upaya untuk melakukan perubahan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih bernilai guna dan bermanfaat bagi manusia. Nah, hasil daripada rekayasa tersebut itu bisa saja berupa kekayaan intelektual, di mana kekayaan intelektual itu berupa temuan, ya, kemudian ciptaan ataukah pengetahuan dalam bidang perkembangan teknologi. Nah, sehingga nantinya supaya kekayaan intelektual itu dapat bernilai guna atau bermanfaat bagi si pencipta atau inventor, sehingga dibuatlah hak kekayaan intelektual. Nah, ini akan kita bahas pada materi ini. Adapun outline daripada materi untuk pekan ini adalah, yang pertama adalah definisi daripada HKI, kemudian sejarah atau histori dari HKI, kemudian apa saja nanti prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual tersebut, kemudian bidang-bidang apa saja nanti terkait dengan HKI, kemudian nanti macam-macam HKI apa-apa saja, kemudian landasan hukum daripada HKI ini apa, dan yang terakhir adalah tentu tujuan perlindungan HKI. Nah, jika kita sebagai manusia ini mempunyai ide dan kekayaan intelektual itu dalam berupa produk dan proses atau invensi, ya, ciptaan. Invensi di sini didefinisikan sebagai ide inventor. Inventor adalah pencipta yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang itu juga dapat berupa produk atau proses, atau bisa saja dalam bentuk penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, ya, itu adalah invensi. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar, ya, terkait dengan karya cipta atau invensi. Nah, supaya karya cipta ini bernilai atau bermanfaat secara ekonomi bagi si pencipta atau inventor, maka dibuatlah hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, adapun definisi daripada HKI kita akan bahas pada materi ini, terdiri dari 3 definisi. Yang pertama adalah dari WIPO, yang dimana WIPO ini adalah World Intellectual Property Organization, suatu badan khusus dari PBB yang menaungi terkait dengan kekayaan intelektual. Kemudian definisi HKI nanti juga akan kita bahas terkait dengan berdasarkan dari Undang-Undang Indonesia, dan yang terakhir adalah pengertian atau definisi HKI itu berdasarkan dari Konvensi Paris. Jadi definisi HKI menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization, kekayaan intelektual itu meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra atau seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, kemudian penemuan ilmiah, kemudian desain industri, kemudian ada merek dagang, merek jasa, tanda dan nama-nama komersial, kemudian pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, dan kesenian. Ini definisi HKI menurut WIPO. Kemudian definisi HKI menurut Undang-Undang
tahun 1997, tepatnya pada 21 Maret, yang dibuat oleh pemerintah yang disahkan oleh DPR RI. HKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial, commercial reputation, dan tindak jasa dalam bidang komersial atau goodwill. Nah, ini adalah definisi dari HKI berdasarkan Undang-Undang Indonesia. Kemudian yang terakhir, definisi HKI menurut Konvensi Paris itu didefinisikan sebagai perlindungan hukum kekayaan industri, itu meliputi paten, paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal, serta penanggulangan persaingan kecurangan. Jadi kalau kita rangkum secara keseluruhan dari ketiga definisi tersebut tadi, hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang sifatnya itu eksklusif, yang nantinya akan diberikan ke suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya, sehingga nantinya bermanfaat bagi penciptanya. Kemudian adapun objek daripada HKI tentunya adalah karya cipta hasil buah pikiran atau intelektualitas manusia. Jadi setiap manusia itu nantinya memiliki hak untuk melindungi atas karya ciptanya atau rasa karsa setiap individu maupun kelompok. Ya, sehingga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hasil-hasil karya cipta atau kekayaan intelektual itu bisa bermanfaat bagi si inventor atau si penemu. Baik, kemudian selanjutnya histori HKI atau sejarah HKI itu dimulai pada tahun 70, di mana Undang-Undang HKI pertama itu bertujuan untuk melindungi paten. Nah, kegiatan ini itu dilakukan di Venice di Italia, di mana salah satu peneliti semacam Galileo yang seorang astronom, kemudian Gutenberg yang menemukan mesin cetak itu dapat menikmati perlindungan dan mendapatkan hak monopoli atas penemuan mereka. Kemudian selanjutnya pada tahun 1623 hukum paten di Swiss itu diadopsi oleh kerajaan Inggris atau Statute of Monopolies. Jadi hasil temuan dari Venice Italia itu kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1623. Nah, baru pada tahun 1791 Amerika Serikat sendiri itu membuat undang-undang terkait dengan paten. Pada tahun 1883 dan 1886 Paris Convention ini membuat pertemuan terkait dengan paten, merek dagang, dan desain. Nah, tahun 1886 ini baru diciptakan masalah copyright atau hak cipta. Nah, pada tahun 1883 ini, konvensi ini memutuskan untuk membentuk United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, yang kemudian nantinya itu akan dikenal sebagai nama WIPO atau World Intellectual Property Organization. Setelah itu WIPO menjadi badan administratif yang khusus di bidang kekayaan intelektual yang dinaungi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan WIPO menetapkan bahwa sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia itu tepatnya jatuh pada tanggal 26 April. Baru pada tahun 1994 setelah Indonesia mengikuti pertemuan dan menyetujui persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan di Maroko, Indonesia kemudian sepakat dan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 terkait dengan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Trade Organization. HKI di Indonesia itu baik berupa paten, kemudian hak cipta, merek dagang, dan sebagainya, nanti itu merujuk ke WIPO dan WTO. Kemudian kedudukan HKI di mata dunia internasional pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat tentunya perhatian yang sangat baik dalam nasional maupun internasional. Jadi itulah tadi perkembangan histori HKI dimulai pada tahun 1470 hingga masuk ke Indonesia itu pada tahun 1994.
Kemudian selanjutnya adapun prinsip-prinsip dari hak kekayaan intelektual itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi ini hak kekayaan intelektual itu memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemiliknya. Kemudian selanjutnya memiliki prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan ini merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik atau penemuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya, ya. Ini menurut prinsip keadilan. Kemudian selanjutnya berdasarkan prinsip kebudayaan, pengembangan dari ilmu pengetahuan serta sastra seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara, ya. Tentunya seperti itu. Ini berdasarkan prinsip kebudayaan. Kemudian selanjutnya prinsip sosial. Tentunya hak ini nantinya akan bersifat sosial dan memasyarakat, bermanfaat bagi kehidupan sosial. Jadi inilah 4 pilar, ya, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Nah, adapun dasar hukum HKI di Indonesia, ya, ini ada beberapa undang-undang, terdiri dari Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang pertama tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, ya, dari WTO pada tahun 1994. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2021 tentang merek. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang hak paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang DTLST. DTLST ini adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, berikut merupakan macam-macam HKI yang terdiri daripada hak cipta, kemudian ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten, merek, dan indikasi geografis. Kita akan bahas satu-satu, ya, terkait dengan apa itu hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, merek, dan sebagainya. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang. Nah, pencipta di sini dimaksud atau didefinisikan sebagai seseorang atau beberapa orang secara bersamaan yang atas inspirasinya itu kemudian melahirkan suatu ciptaan, ya, berdasarkan kemampuan daripada pikirannya, kemudian imajinasinya, kemudian kecekatan, kemudian keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat tentunya adalah bersifat pribadi. Nah, ciptaan di sini didefinisikan sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Nah, kemudian dari hak cipta ini ruang lingkupnya itu adalah bisa berupa buku merupakan hak cipta, kemudian program komputer itu hak cipta, kemudian ada pamflet, kemudian perwajahan atau layout atau karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Jadi itu adalah hak cipta. Kemudian hak cipta yang lainnya juga itu berupa ceramah, ya. Jadi ceramah juga itu bisa dalam bentuk hak cipta, bisa didaftarkan. Kemudian kuliah itu juga bisa dikatakan hak cipta. Jadi video ini itu merupakan hak cipta saya. Jadi kalau saya misalnya daftarkan itu memiliki hak cipta, ya. Kemudian selanjutnya pidato juga, ya, bisa dikatakan hak cipta. Nah, kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan itu disebut juga hak cipta. Jadi lagu juga itu disebut sebagai hak cipta, musik, ya, drama atau drama musikal, tari, koreografi,
pewayangan, dan pantomim. Jadi itu juga disebut sebagai hak cipta. Seni rupa juga disebut sebagai hak cipta dalam segala bentuk seperti seni lukis, ya, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan seni terapan. Hak cipta juga ini termasuk adalah arsitektur, kemudian peta itu merupakan hak cipta juga. Jadi kalau bidang pertambangan, ilmu kebumian, ya biasanya laporan kita itu dalam bentuk peta. Jadi peta ini bisa juga kita mendaftarkan sebagai hak cipta. Kemudian ada seni batik, fotografi, sinematografi, kemudian terjemahan, tafsir. Jadi apa yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan ruang lingkup daripada hak cipta. Kemudian selanjutnya paten. Jadi paten adalah hak eksklusif yang kemudian diberikan kepada seseorang inventor oleh negara atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu itu melaksanakan sendiri invensinya pada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi itu adalah definisi daripada paten. Nah, invensi di sini yang seperti saya sebutkan tadi itu merupakan ide daripada penemu atau inventor atau pencipta yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, ya. Kemudian definisi daripada inventor. Nah, inventor adalah seseorang secara sendiri atau beberapa orang atau bisa disebut sebagai secara kelompok, ya, yang secara bersama-sama melaksanakan ide dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi, ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi dia menghasilkan suatu ide, ya, yang secara spesifik di bidang teknologi itu baik berupa produk atau proses, ya, itu merupakan inventor, ya. Nah, di mana nantinya ketika si inventor ini memberikan lisensi kepada pengguna, nah itu bisa bernilai guna bagi pada si penemu atau si inventor. Nah, definisi lisensi sendiri di sini adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, ya, atau inventor kepada pihak lain itu berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati kemudian memanfaatkan secara ekonomi suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi misalnya di antara kalian nantinya akan menemukan suatu pengembangan teknologi secara khusus, baik itu berupa produk atau berupa proses atau penyempurnaan di bidang teknologi. Nah, itu bisa bernilai ekonomi jika kalian nanti mendaftarkan karya tersebut, kemudian nantinya akan dikomersilkan, ya, bernilai bermanfaat ekonomi. Kemudian selanjutnya merek. Merek ini adalah suatu tanda yang berupa bentuk gambar, ya. Jadi biasa kita lihat merek itu dalam bentuk gambar, kemudian ada yang dalam bentuk nama, ada yang dalam bentuk kata, huruf, ya, angka-angka, susunan-susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang nantinya itu memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, ya. Itu adalah definisi daripada merek. Nah, sementara merek dagang ini didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama tentunya, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis yang lainnya, ya. Itu adalah merek dagang. Misalnya merek dagang, ya, untuk membedakan jenis-jenis laptop, ya, ada merek Asus, ya, ada merek Lenovo, ada merek Apple dan sebagainya. Jadi untuk membedakan dari sisi jenis produk itu dibuatlah merek dagang. Kemudian ada juga namanya merek jasa. Jadi merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis yang lainnya. Kemudian merek kolektif. Jadi merek kolektif ini didefinisikan sebagai
merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa atau badan hukum secara bersama-sama. Jadi untuk membedakan nantinya adalah dengan barang atau jasa yang lainnya. Kemudian fungsi dari pemakaian merek itu tentunya ada beberapa ya. Yang pertama adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama. Kemudian nantinya sebagai alat promosi, jadi merek ini dijadikan sebagai promosi sehingga nantinya mempromosikan hasil produknya itu cukup dengan menyebutkan merek. Kemudian sebagai jaminan atas mutu barang, seperti yang kita kenal ya, secara umum ya bisa dikatakan merek-merek daripada produk Apple itu bisa dikatakan kualitasnya bagus ya, karena mereka memang sudah memiliki standar kualitas. Kemudian selanjutnya sebagai penunjuk asal barang jasa yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya desain industri. Nah, desain industri ini adalah suatu kreasi tentang bentuk atau konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripada yang ada itu yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komunitas industri atau kerajinan tangan ya. Jadi itu adalah desain industri. Kemudian yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu. Ini suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi ya, baik dalam bentuk desainnya yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagai atau seluruhnya itu saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan ya, semikonduktor yang biasa kita lihat di elektronik, yang biasanya papan yang warnanya hijau atau warna biru, yang nantinya itu dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik ya. Itu adalah definisi daripada desain tata letak sirkuit terpadu atau disingkat dengan DTLST. Jadi desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Adapun hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia tentunya kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jadi hasil desain daripada tata letak sirkuit terpadu itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan misalnya. Kemudian yang keenam, rahasia dagang. Rahasia dagang ini didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum bidang teknologi atau jasa atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik dagang. Jadi rahasia dagang itu ya seperti itu tadi ya, jadi ada sesuatu yang sifatnya itu bernilai ekonomis dalam guna kegiatan usaha, itu adalah rahasia dagang, sehingga nantinya rahasia dagang ini bisa didaftarkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal, tentunya misalnya Kopi Toraja atau sebagainya ya. Nantinya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia ya, faktor kombinasi dari keadaan faktor tersebut itu memberikan ciri atau kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan ya, seperti saya sebutkan tadi. Indikasi geografis misalnya yang sudah terkenal adalah Kopi Toraja misalnya. Jadi orang sudah mengenal bahwasanya Kopi Toraja ini memiliki kualitas dan rasa yang enak misalnya seperti itu. Jadi indikasi asal ini bisa saja didefinisikan sebagai suatu tanda yang memenuhi ketentuan atau tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata akan menunjukkan asal suatu barang jasa tersebut, seperti itu. Jadi indikasi geografis itu
dapat berupa kombinasi dari suatu unsur, misalnya terdiri dari kata, misalnya kata Minang, mengidentifikasikan bahwasanya produk tersebut berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, ada juga yang berupa gambar. Jadi misalnya ada rumah adat Toraja, ya. Jadi itu mengidentifikasikan bahwasanya produk tersebut berasal dari daerah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi indikasi geografis ini tentunya nantinya akan bernilai ekonomis karena bisa saja itu mengidentifikasikan bahwasanya kualitas dari barang produk dari daerah tersebut itu memiliki kualitas yang baik, ya, seperti itu. Jadi itu adalah tadi saya sebutkan sudah ada 7 ya macam-macam hak kekayaan intelektual, mulai daripada tadi hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Nah, tentunya nantinya tujuan dari perlindungan HK ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemunya atau penciptanya tentunya, atau pemegang atau pemakai yang menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Ya, itu adalah tujuan dari perlindungan HKI. Nah, di Indonesia sendiri hak kekayaan intelektual itu kita bisa mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah naungan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pesan untuk adik-adik ya, jika kita mengutip sesuatu dari buku misalnya, atau dari skripsi, atau dari jurnal, atau dari website, atau dari video misalnya dari YouTube atau sebagainya, jadi kita harus menampilkan nama dari apa yang kita kutip, ya, sumbernya dari mana, ya. Biasanya kalau di penelitian karya ilmiah itu kita disebutkan nama familinya, nama akhirnya, kemudian tahun berapa karya tersebut dibuat, ya. Jangan sampai nantinya kita ini mengakunya sebagai orang-orang yang kreatif, tapi pada dasarnya kita nyontek, ya. Saya rasa cukup sampai di sini saja materi kita untuk pekan ini. Harapannya adalah kita nantinya menghargai hak kekayaan intelektual dari orang-orang yang telah menciptakan sesuatu. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.